Halo Bolo, kita bertemu lagi ya. Setelah kemarin aku nggak bikin konten karena memang aku nggak on beat. Jadi kemarin acaraku buat pribadi agak penuh. Jadi aku putuskan untuk tidak on beat Bolo ya. Dan tentu saja dampaknya nanti adalah ke RRO ku. Rata-rata orderku akan turun Bolo. Oke, sebelum kita update rating untuk 2 hari ya, untuk tanggal 19 dan tanggal 20, bahkan untuk tanggal 21 yang tadi pagi sudah muncul bola. Nanti aku tunjukin juga. Kemudian juga yang pertama sebelum ke update rating sesuai dengan judul dan thumbnailku bola bahwa jumlah Kang Ojek Mancim ya terutama itu dari dataku bolo, ini dataku, data perhitunganku, itu naiknya dalam waktu 4 bulanan ini cuma 10 juta bolo. Dan ini tentu saja dibagi dua ya, Kang Ojek yang motor dan mobil. Tapi kalau kita lihat faktualnya, menurutku tetap lebih banyak Kang Ojek motor daripada driver driver taksi online-nya ya, driver mobilnya itu ya bertambah gitu kan, tapi tidak semembengkak Kang Ojeknya, Kang Ojek motornya bolo. Nah ini dasarnya dari mana? Nah aku sampaikan dulu bahwasannya tadi sore itu ada ini bolo. Tadi sore di chat perbincangan umum itu ada salah satu Kang Ojek baru dengan nomor ID 185975912 bolong. 185.975.912 bolong. Jadi yang perlu diperhatikan di ininya ya, di nomor ID-nya bolong. Sementara nomor ID ku adalah di 175 906 994 bolong. 175 906.994 dan ini untuk seluruh Indonesia. Tapi faktanya ini nomor 185.975.912 ini sudah di Salatiga bolo, dan ini aku yakin bukan baru daftar tadi pagi ya, tapi dia kalau berdasarkan informasinya di PU tadi, dia sudah membeli jaket dan helm lewat toko online belum, lewat marketplace, tapi akunnya masih belum prioritas juga. Nah, kemudian logikaku sih paling tidak itu dia daftarnya sudah sekitar semingguan yang lalu bolo. Jadi kalau benar-benar data terupdate-nya ini pasti bisa lebih dari 185. Bukan tidak mungkin bisa sudah menjadi 188 bolo. Bukan tidak mungkin loh ya. Tapi yang jelas selama aku main ini selama kurang lebih 4 bulanan ini, jadi tanggal 18 Desember aku mulai on beat, kemudian sekarang sudah tanggal 21 April boleh ya, bertepatan dengan Hari Kartini. Ini tadi sudah aku hitung bolo. Dari nomor ID 185.975.912 ini dikurangi dengan ID-ku, totalnya itu cuma 10.068.918. Nah, pertanyaannya, dampaknya apa gitu kan? Ya, dampak bagi siapa dulu bolo? Dampak bagi Mancim selaku pebisnis, tentu dampaknya sangat bagus. Bagusnya di mana? Ya, tentu eh, kalau ini benar-benar diimbangi dengan jumlah customer yang membengkak juga, kalau dari rasio awal yang memang disetting oleh Mak Encim, dari yang aku pelajari itu, memang yang dimau Mak Encim adalah jumlah Kang Ojek atau jumlah driver dan jumlah customer itu 1:1 bolo. Yang aku pelajari loh ya.
Otomatis mungkin, bukan tidak mungkin ya, aku belum mengecek soalnya. Di aplikasi customer itu mungkin juga jumlah total customernya itu mungkin memang sudah 185 jutaan 975.912 ini gitu loh Bolo. Ini cuman analisa sederhanaku ya Bolo ya. Jadi aku terus terang tidak punya data tentang jumlah customer terbaru itu di nomor ID berapa gitu Bolo ya. Meskipun bisa saja aku iseng pakai HP lain untuk ini coba daftar baru gitu, daftar customer gitu loh Bolo ya. Itu bisa ketahuan itu nomor ID yang terbaru berapa gitu. Cuman aku berpikir kurang kerjaan Bolo untuk ngecek sampai ke sedetail itu ya. Itu dampak untuk mancimnya bahwa dia peluangnya untuk mendapatkan cuan, mendapatkan keuntungan semakin tinggi Bolo. Nah, kemudian dampak untuk Kang Ojeknya. Dampak untuk Kang Ojeknya yang sudah duluan daftar Bolo. Ya, suka tidak suka, kuenya akan semakin kecil Bolo ya. Dalam arti ya itu tadi, yang kita mesti sadari bahwa setting yang dibuat oleh Mak Encim itu adalah 1:1 Bolo. Jadi jumlah customer dan jumlah drivernya itu 1. Jumlah penumpang dan jumlah tukang ojeknya itu 1:1. Suka tidak suka itu yang eh, hukum liberal, hukum kebebasan ini yang berlaku Bolo. Itu fakta di lapangan. Nah, bagaimana cara kita sebagai Kang Ojeknya Mancim mensikapi kenyataan ini, gitu kan? Ya, kita harus realistis Bolo. Inilah kenyataannya, memang seperti inilah bisnis zaman sekarang Bolo ya. Jadi monopoli itu memang agak susah, dan kalau paling mudahnya kita Bolo ya. Kalau menurutku biar nggak banyak mikir, itu satu-satunya jalan ya cuman itu. Berserah diri kepada Tuhan gitu kan. Terserah Tuhan mau bagaimana gitu kan. Kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk bertahan jadi Kang Ojeknya Mancim ya ganti profesi apa kayak gitu kan. Tapi yang jelas memang pertarungannya sesengit itu ya Bolo ya. Pertarungan antara apa ya, jumlah penumpang dan jumlah tukang ojeknya itu yaitu 1:1 gitu kan. Jadi kalau aku tidak melihat pertarungan antara sesama kang ojek itu sama sekali tidak gitu kan. Tetapi pertarungan itu yaitu kuenya itu loh Bolo. Itu 1:1 gitu kan. Tukang ojeknya 1, penumpangnya 1. Suka tidak suka, ya begitulah. Jadi untuk logikanya kalau benar-benar ini sudah padat gitu kan, di satu kota udah padat, jumlah penumpangnya dan jumlah kang ojeknya sama, itu kan mau tidak mau ya yang dapat satu kang ojek cuman dapat satu orderan per hari Bolo. Nah, sementara di aplikasi pihak Mancim sendiri dapat komisi yang luar biasa itu. Tinggal mengalihkan saja Bolo. Tinggal mengalihkan dan sesuai dengan argonya. Oke gitu ya. Ini terkait dengan perkembangan terbaru bahwa jumlah kang ojeknya Mak Encim itu sudah selama kurang lebih 4 bulanan ini naiknya sekitar 10.068.918. Dan ini bukan berarti update terbaru Bolo gitu kan. Karena aku yakin ini daftarnya sudah sekitar semingguan yang lalu. Si siapa? Samsul Huda tadi yang di chat PU Bolo. Nah, selanjutnya aku mau update rating dulu. Update rating yang per tanggal 19 Bolo ya. 19 April. Karena terakhir aku update itu kan rating per tanggal 18. Kemudian rating yang belum aku bahas adalah rating yang kemarin per tanggal 19. Tanggal 19 itu adalah posisinya untuk kemarin tanggal 20 yang aku offbeat ya Bolo ya. Nah, ratingnya di angka seperti ini Bolo. Oke, kita cek dulu. Nah, ini Bolo. Ini kemarin pagi ya. Itu aku ambil tangkapan layarnya itu jam 4.53 Bolo.
selesai ratingku di angka 99 per 99 orderan, tanggal perhitungan rating tanggal 19 April 2025. Kemudian selesai menurut tugas otomatis 97, selesai tanpa komunikasi dengan operator 99, jam sibuk di angka 52, kemudian rata-rata order di angka 7,62. 7,62 sudah turun ya Bolo ya. Nggak masalah sih aku, karena kaitannya realitasnya kan kemarin aku juga beberapa kali itu cuman dapat 4 orderan, termasuk yang waktu silaturahmi ke Pak Dalang itu juga. Terus memang ya faktanya terkendala hujan juga Bolo di antaranya ya. Kemudian untuk order prioritas yang diselesaikan 45, komentar positif ini naik 2 ya Bolo ya seingatku, karena sebelumnya itu di tanggal 18 seingatku adalah komentar positif itu hanya di angka 25. Dan seingatku juga 2 tambahan komentar positif itu aku tidak request, aku tidak minta pada customer. Jadi mereka kalau feelingku kesadaran mereka sendiri memberikan ulasan positif gitu kan. Ya seperti itulah. Dan kemudian di parameter negatif Bolo, kita cek dulu. Ini di sini Bolo. Nah, ini dia. Parameter negatif untuk tanggal 19 rating untuk 19 April itu adalah penolakan tugas otomatis 1, ulasan negatif 2 Bolo ya. Jadi yang lain 0. Jadi cuma ini 1 penolakan tugas otomatis dan ulasan negatifnya 2. Nah, kemudian karena kemarin aku sehari offbeat gitu kan, otomatis tidak ada order yang diselesaikan Bolo. Nah, kemudian setelah itu tadi pagi itu setelah aku menyelesaikan orderan keberapa ya? Aku lupa, entah orderan kedua atau ketiga, itu aku cek rating Bolo, cek rating. Nah, ini seperti ini Bolo. Kita lihat pada jam 6.49 Bolo. Jam 6.49 ini seingatku aku sudah dapat berapa ya? Kalau nggak 2-3 orderan Bolo. Karena orderan pertama aku itu pagi-pagi sekali tadi ke Butuh Tengaran Bolo ya. Nah, setelah itu aku kembali ke Salatiga, di ABC itu aku nyocol orderannya Gebi itu ke SMA Getasan Bolo. Itu sekitar ya oke deh, nanti kita cek di order diselesaikan ya Bolo ya. Jadi ini ratingku tadi pagi ini sudah muncul untuk pertanggal 20 April 2025 Bolo. Tapi ini baru yang 20 April yang pagi ya Bolo ya. Bukan berarti yang sampai dengan apa namanya? Dengan terbaru saat ini gitu loh Bolo ya. Oke, kita lihat dulu, aku bacakan ya Bolo ya. Tanggal perhitungan rating tanggal 20 April 2025, kemudian angka rating di 0,99 per 99 orderan, selesai menurut tugas otomatis 97, tanpa komunikasi dengan operator 99, kemudian jam sibuk di angka 52 Bolo. Rata-rata order di 7,07, order prioritas diselesaikan 44, komentar positif 27 Bolo. Nah, kemudian di parameter negatifnya kita lihat Bolo. Ini Bolo. Ini begitu tadi jam 6.49 juga, perhatikan yang atasnya ini Bolo, 6.49. Jamnya sama. Ini per 20 April ya, yang tertulis di situ Bolo. Itu adalah parameter negatifnya berubah dari penolakan tugas otomatis 1, ulasan negatifnya tinggal 1 Bolo. Jadi ketendang 1, sudah keluar 1 ya. Ketimpa 3 orderan kalau nggak salah itu langsung sudah keluar 1. Berarti mungkin kalau kemarin itu normal sebenarnya UN itu sudah hilang 1 dari beberapa waktu yang lalu Bolo ya, dari sebelum aku offbeat kemarin. Dan selanjutnya oke, sudah rating yang kemarin sudah, kemarin aku off. Dan sekarang kita buka taxi drivernya Bolo. Kita buka dulu taxi driver, kita cek
lokasi. Oke, sudah on. Nah, seperti biasa kita matikan dulu autonya, bolo. Autonya. Auto kita matikan. Kita cek di filter dulu, bolo. Filter Salatiga masih delivery, bike, food shop, dan food and goods. Aku nggak tahu, belum dapat informasi kapan Salatiga akan ada bike express dan delivery express, bolo. Karena kemarin aku sempat chat ke adminnya Salatiga, admin Maxim Salatiga, bolo, nggak direspon, nggak ada balasan. Ya sudah, aku nggak mungkin ngejar gitu kan, udah biarin aja dulu. Memang ya satu sisi Salatiga kan kota kecil, bolo, bukan kota besar seperti Semarang atau Solo atau Jogja gitu kan. Nah, kemudian kita cek di layanan, bolo. Layanan masih alhamdulillah di prioritas ditingkatkan. Kemudian kita cek di rating, boro. Rating per kapan yang kita lihat ini nanti. Nah, ini berarti sama dengan yang tadi jam 7.49, boro. 7.49 ya. Ini rating di angka 0,99/99. Kemudian tanggal perhitungan rating 20 April 2025. Selesai parameter menurut positifnya. Selesai menurut tugas otomatis 97. Selesai tanpa komunikasi dengan operator 99. Jam sibuk 52. Rata-rata order di angka 7,07. Kemudian order prioritas yang diselesaikan 44. Komentar positif masih 27 ya, boleh ya. Sesuai dengan yang tadi pagi ini. Nah, ini di parameter negatif UN ku hilang 1, tinggal 1, boleh. Penolakan tugas otomatis 1. Dan dan ini aku tidak menjamin bahwasanya besok UN ku akan tetap 1 gitu kan. Bisa saja bertambah. Kemudian bisa juga ada pelanggaran lain, belum, meskipun seingatku hari ini order yang aku selesaikan everything is fine gitu kan. Aku hari ini alhamdulillah dapat 9 orderan, belum. 9 orderan dan menurutku semua baik-baik saja gitu kan. Terus terkait tadi, bolo. Nah, ini di sini kan ada fotoku, bolo. Foto profilku ya. Dan ini kalau di aplikasi customer ini tampak gede, bolo. Tampak gede dan ini kelihatan tua, bapak-bapak gitu kan, bolo. Nah, padahal aslinya ya nggak setua itulah. Jadi kaitannya begini, bolo, sebentar terkait dengan foto. Jadi beberapa waktu yang lalu aku dapat customer cowok gitu kan, mas-mas gitu. Nah, kemudian dia menanyakan tentang ini mau jadi kang ojeknya Maxim gitu kan, kang ojeknya Mancim gitu kan. Wong nyatanya di aplikasi customer itu masih dibuka lowongan untuk menjadi kang ojeknya Mancim. Oke, aku kasih tunjukkan, boleh ya. Aku tunjukkan seperti ini. Biar kita ngomongnya itu by data, maksudnya ada datanya, ada buktinya gitu loh, bolo. Nah, ini loh, bolo. Daftarkan diri sebagai pengemudi. Gitu kan, daftarkan diri sebagai pengemudi. Ini masih tetap ada di aplikasi customer, bolo. Ini bukti ya, bukti bahwa misalnya, bolo, yang tidak sedang bermain aplikasi taksi driver ini atau bukan kang ojeknya Mak Encim, sekarang pun kalau mau daftar bisa, asal memenuhi syaratnya gitu kan. Dalam arti KTP, SIM, STNK yang masih hidup itu ada. Dataku dulu sekitar 4 bulan yang lalu hanya itu, bolo. Nah, kemudian foto diri. Nah, aku sarankan kepada customerku itu bahwasanya, Mas, daftar aja nggak apa-apa. Karena memang lowongannya dibuka gitu loh. Daftar aja. Yang penting syarat-syaratnya itu terpenuhi. Kemudian aku pesen, nanti kalau bikin foto, Mas, usahakan seganteng mungkin, Mas, gitu kan. Tujuannya bukan apa-apa, karena customer itu yang pertama dilihat kan ganteng dan tidaknya, loh. Jadi kalau misalnya ini ada kang ojeknya Mak Encim kok
apa ya, merasa beberapa dapat cancelan gitu kan. Ya mungkin karena mungkin loh ya ini satu di antaranya si customer melihat melihat fotonya itu, wah kurang ganteng ini, nyari yang lebih ganteng gitu kan. Ya kan, satu sisi kan ada yang bilang bahwa customer itu raja gitu kan, meskipun bagiku bukan gitu kan. Customer ya orang biasa yang membutuhkan jasa kang ojek untuk diantarkan bola. Jadi kalau jujur aku pribadi tidak pernah menganggap customer itu raja. Kalau customer membayar iya gitu kan, karena kita menjual jasa. Tapi bukan berarti bahwa dia raja, bukan, sama sekali bukan. Dia pun hanya manusia biasa yang pasti banyak salah dan hilafnya juga, dan dia suka tidak suka yaitu faktanya kan yang memberi UN itu kan malah customer SDM rendah gitu kan. Jadi aku sangat tidak setuju dengan ada gium ya pendapat bahwasanya customer adalah raja. Kalau aku denger gitu langsung jawabannya gini, pret. Nggak masuk lah. Jadi ya customer adalah pihak ketiga yang membutuhkan jasanya Kang Ojek gitu bola. Melalui aplikasi Maxim seperti itu. Itu duduk perkaranya ya bola. Jadi biar clear, jangan sampai keliru memahami. Nah kemudian terkait dengan itu tadi, masnya aku malah kasih saran, bikin fotonya seganteng mungkin mas gitu kan. Jadi jangan sampai pas ambil foto profil itu dengan wajah sepertiku ini terus terang jujur saja, foto ini bola memang sengaja tidak aku ganti dengan yang lebih bagus. Tujuannya satu untuk kenang-kenang, tujuannya satu, karena belum ada aturan dari pihak Mancim bahwa foto profil harus diperbarui dengan misalnya atribut, misalnya seperti itu. Terus alasanku kedua adalah foto ini aku bikin kenangan bola, kenangan bahwa saat aku mendaftarkan aplikasi Maxim ini, mendaftar ini, waktu itu aku memang lagi dalam kebimbangan yang luar biasa gitu ya. Jadi memang lagi banyak pikiran, lagi kalut juga, bingung mau ngapain ini gitu kan. Masa iya mau jadi pengangguran kan gitu. Nah, sementara ya untuk kan kita butuh biaya untuk menyambung hidup bola, untuk biaya hidup gitu kan. Nah, akhirnya jujur bola, aku ceritakan, mungkin aku sudah pernah cerita dan ini aku bahas lagi. Waktu aku daftar ini dan ambil foto ini, posisinya aku itu waktu itu nggak punya kuota data bola. Serius. Dan aku eh ke tempat temen yang waktu itu jadi tukang parkir di depan apa ya? Di depan kafe atau apa aku lupa itu. Tapi di situ ada wifi-nya bola gitu loh. Jadi numpang wifi di situ. Jadi memang ya tanpa persiapan yang neko-neko gitu kan. Memang tidak tidak pengen macak ganteng gitu bola. Cara Jawa, cara Jawa nih gitu. Memang sengaja nggak macak ganteng gitu kan. Macak apa adanya sesederhana mungkin gitu. Yus pokoknya yang penting urip lah gitu. Dan jujur aku bisa saja mengganti foto profilku dengan tampilan yang lebih ganteng bisa. Tapi memang sengaja tidak aku lakukan. Tujuannya yaitu satu buat file, buat memori bahwasanya ya seperti ini adanya. Dan boleh percaya boleh tidak. Salah satu customerku dulu sebelum sebelum ketemu aku tuh, dan setelah ketemu tuh dia bilang, "Maaf Pak, Bapak umurnya 62 ya?" Serius, ini fakta bola. Dan aku hanya tersenyum. Iya mas, iyain aja gitu lah. Karena dia ya pemahamannya seperti itu. Jadi dia berdasarkan foto itu dia menilai aku berumur 62 bola. Dan nggak masalah gitu. Karena memang ya aku tampilkan di profil seperti itu gitu loh. Terus apa ya? eh, Tentang foto profil sudah dan sudah aku sampaikan kenapa aku membahas foto profil ya. Itu kaitannya dengan customerku mas-mas yang mungkin dia pun penasaran ya dengan lowongan yang ada di aplikasi customer, di aplikasi Mak Simbol.
Kemudian aku mau bahas tentang orderan diselesaikan hari ini, Bolo. Hari ini aku dapat orderan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bolo. 9. Dan ini salah satunya aku nyocol, Bolo. Kita buka dulu orderan yang pertama, Bolo. Ini adalah jam berapa ini? Ini diselesaikan pada jam 5.34. Jadi posisinya aku tadi itu mulai menyalakan aplikasi untuk autonya, on beat-nya itu memang setelah sholat subuh, Bolo. Karena pertimbanganku adalah selain biasanya kalau siang itu hujan sampai sore biasanya itu memang ya siapa tahu gitu kan. Bismillah aja, siapa tahu ada rezeki di pagi hari gitu kan. Dan faktanya pada jam 5.18 ini, Bolo, ini ada orderan auto masuk, Bolo. 5.18. 5.18 kemudian diselesaikan pada jam 5.34. Jadi setengah 6 pagi itu aku masih di sana, Bolo. Di apa namanya? Daerah Butuh Tengaran, Bolo ya. Itu jam 5.34 terselesaikan. Kemudian aku bikin video short tadi di YouTube. Nah, kemudian di sini aku sempat berhenti sejenak sambil ini bikin video tadi, Bolo. Aku berpikir ini coba orderannya mau kemana arahnya gitu kan? Mau ada orderan auto ke arah Salatiga atau ke arah Solo malahan gitu loh, Bolo. Dan ternyata jadi ini agak jauh ya, Bolo ya, lokasinya ini dari Salatiga. Dari titik ordernya ini di Pasar Sapi Salatiga, Bolo, 8,73 km. Nah, akhirnya aku putuskan untuk kembali ke Salatiga, Bolo. Kembali ke Salatiga, kemudian ada di daftar orderan itu ada orderannya ini ke SMA Negeri 1 Getasan ini. Ini anak SMA namanya Gebi, Bolo ya. Aku sudah berapa ya? Kalau nggak 3 kali 4 kali dapat orderan dia gitu. Dan anaknya lucu, asik gitu loh, Bolo. Nah, ini posisinya dari lokasiku tadi, ini posisinya aku masih di sekitar ABC, Bolo. Di daftar orderan itu jaraknya 1,8 km. Jadi belum masuk ke autoku, Bolo. Nah, cuman aku berpikir begini, ini kalau nggak aku cocol, aku nunggu jalan 300 meter lagi, ada kemungkinan dicocol oleh Kang Ojek lain, Bolo. Jadi akhirnya aku putuskan untuk aku cocol gitu kan. Aku minta orderan gitu kan. Ini keterangannya kan dari daftar order, Bolo ya. Nah, seperti ini. Kemudian sudah ini diselesaikan pada jam 6.07, Bolo. Jam 6.07. Nah, kemudian ini penugasan otomatis, Bolo, diselesaikan pada jam 6.43, order masuk pada jam 6.36, Bolo. Penugasan otomatis selesai pada jam 6.43. Oke. Nah, sepertinya setelah dari orderan yang ketiga ini aku pulang karena tidak ada orderan auto yang masuk lagi. Kemudian aku cek rating yang tadi, Bolo. Ya kan? Tadi kalau nggak salah jam 6.49 atau 5.9 gitu kan. Dan ini aku selesaikan pada jam 6.43. Ya, persis sepertinya setelah orderan ini aku sampai rumah kemudian aku cek rating yang tadi pagi, Bolo, yang UN-nya sudah hilang 1. Kemudian orderan keempatnya, Bolo. Orderan keempat itu ini aku selesaikan pada jam 7.44. Autonya masuk pada jam 7.33. Ini cuma 11 menit, Bolo ya. Ya karena jaraknya dekat sih, cuman 2,31 km. Nah, kemudian udah ngantuk aku, Bolo. Orderan berikutnya ini ngowoh juga, Bolo, dari jam berapa ini tadi ya? Jam 7.44 aku selesaikan.
sampai dengan orderan ini masuk lagi. Ini orderan masuk pada jam 10:04 bolo. Jadi 2 jam lebih ini aku ngowoh juga tadi di rumah menyalakan auto, tapi tidak ada orderan yang masuk bolo 2 jam lebih. Nah kemudian nyandol ini satu, kemudian ini sudah, nah Salatiga tadi itu jam setengah 11 itu sudah, setengah 12 bolo, sudah turun hujan. Di sekitar rumahku itu sudah turun hujan, jadi aplikasi aku matikan. Kemudian nggak ada 1 jam itu sudah reda dan malah panas bolo. Jadi aku akhirnya nyalakan auto lagi bolo. Tadi rencanaku mau tidur, aku nyalakan auto lagi. Nah sudah, akhirnya dapat orderan itu tadi. Dan ini sampai dengan malam hari ini bolo. Sampai malam hari ini nyatanya gitu kan. Sebelum sampai malam. Jadi setelah itu, setelah orderan yang ini bolo, yang aku selesaikan pada jam 13:01 ini, aku pulang lagi karena tidak ada auto yang masuk. Mungkin sekitar 1:30 itu di sekitar rumahku sudah mendung lagi bolo. Terus aku tidur gitu kan. Tidur, aku matikan aplikasi. Nah kemudian posisinya aku bangun itu sudah jam 4:30, sholat asar, kemudian jam 5 lebih itu baru aku nyalakan auto bolo. Nyalakan aplikasi, nyalakan auto. Dan dapatnya orderan itu pada jam, oh ini yang siang tadi, yang sebelum 1:30 ya bolo ya. Nah ini dapatnya itu jam 17:43 diselesaikan, dapatnya di jam 17:35 bolo. Jadi jam 5 lebih 5 menit mungkin ya, itu baru dapat orderan lagi pada jam 17:35, 30 menit ngowoh bolo. Nah kemudian, oh aduh ngantuk banget, orderan terakhirku di ini bolo, jam 19:32. Jadi memang sepi banget bolo, sepi, jedanya lama ya. Dan faktanya hanya kuat 9 orderan bolo untuk hari ini. Tadinya aku berharap sih, harapanku bisa minimal 10, syukur-syukur bisa 12, biar RRO ku kembali di angka 8 dulu gitu. Nanti setelahnya baru kita naikin ke 10 lagi bolo. Tapi faktanya memang sepi ya, karena itu tadi, kemungkinan pertama memang sepi orderan, kemungkinan kedua orderan stabil tapi Kang Ojeknya memang naik drastis bolo. Oke, seperti itu dulu ya bolo ya. Untuk besok ada kemungkinan aku tidak bikin konten karena aku ada acara keluar kota malamnya bolo ya. Sore itu aku keluar kota, tapi insya Allah pagi sampai sore itu aku tetap on beat, insya Allah gitu ya. Kalau cuacanya mendukung, insya Allah aku on beat bolo. Tapi ada kemungkinan aku besok sore itu berangkat ke luar kota, acara keluarga bolo. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi bolo.